wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati narasumber kita yang cantik, yang imut, yang cerdas, luar biasa. Dr. Ida Wijayanti, MPD. Ini saudara-saudara, selamat siang, selamat bergabung kembali. Yang sudah kenal Bu Ida pasti sudah tahu. Bu Ida itu baru 17 tahun. Jadi Anda harus bersaing dengan Bu Ida, jangan kalah ya dengan Bu Ida. Selamat siang Pak Bagus, Pak Ito, dan saudara-saudara peserta pelatihan penulisan artikel jurnal. Saudara-saudara sudah berhasil membuat Mendeley dan daftar pustaka. Siapa yang sudah berhasil? Ya, semoga nanti melalui panduan tadi, saudara-saudara akhirnya bisa, sehingga di jurnal nanti sudah terwujud penulisan dengan daftar pustaka yang bagus berdasarkan pemberian materi Pak Aryo tadi. Saat ini kita akan lanjutkan materi yang kedua, materi selanjutnya, yang akan disampaikan oleh Dr. Ida Wijayanti MPD tentang menulis latar belakang permasalahan metodologi dalam artikel jurnal. Saudara-saudara, memang kalau menulis jurnal ini luar biasa. Beda dengan menulis hasil penelitian. Jadi kemarin sempat saya membaca satu artikel yang dikirim, itu betul-betul penuh hasil PTK yang sama sekali tidak diedit. Jadi itu nanti yang kita harus belajar hari ini. Mudah-mudahan informasi hari ini bisa membuat saudara-saudara bisa menulis jurnal yang bagus, ke depannya bisa dikembangkan. Sehingga prestasi peserta yang hadir hari ini bisa luar biasa. Saya tidak memperkenalkan narasumber, nanti akan memperkenalkan sendiri. Yang pasti Dr. Ida Wijayanti ini dosen dari FMIPA yang lulus cum laude kemarin ya, baru tahun 2020 atau 19 beda? 2019 Ibu. 2019, 3 tahun ya? 3 tahun setengah Ibu. Nanti saya dimarahi Pak Bagus yang lebih cepat. Ini rombongan Pak Bagus, Pak Aryo, Pak Marno juga ya? Pak Prayita juga ya? Iya, beliau senior Bu. Saya yang satu angkatan sama Pak Bagus. Kalau Pak Ito itu senior kami. Oh gitu. Baik. Nanti Bu Ida akan menyampaikan sendiri bagaimana dan tentang siapa Bu Ida, sehingga nanti biar saya tidak salah menyampaikan. Saya persilakan Bu Ida untuk mengawali. Baik. Ya. Terima kasih Bu Mimin, Bu Dr. Mimin. Yang terhormat Pak Dr. Bagus dan Pak Dr. Prayito, dan yang selalu berbahagia adalah seluruh peserta workshop pada siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf atas perubahan jadwal diajukan ke panitia. Yang tadinya di jadwal itu saya harusnya hari ini pagi, tetapi karena ada kegiatan begitu tadi, maka saya minta dijadwalkan pada siang hari ini. Semoga perubahan jadwal tidak mengubah makna yang akan tersampaikan pada hari ini. Kebetulan saya itu mendapatkan amanah kemarin melalui Pak Bagus bahwa hari ini saya diminta mendampingi Ibu dan Bapak untuk merevisi bab 1, 2, 3. Bab 1, 3 kalau di jurnal, tidak ada bab 1, 2 gitu ya. Tidak ada bab 2, adanya bab 1, pendahuluan dan metodologi penelitian.
tagline-nya adalah mendampingi Ibu dan Bapak merevisi. Itu artinya saya tidak akan terlalu banyak memberikan materi, tetapi saya melakukan pendampingan. Ibu dan Bapak punyanya seperti apa, nanti kita kaji bersama yang sesuai dengan jurnal dari Ibu Bapak bidik itu yang seperti apa. Begitu kurang lebihnya. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Karena tadi permintaannya mendadak, saya tidak menyiapkan slide untuk perkenalan diri. Nama lengkap saya Ida Dwi Jayanti, gelar akademik saya doktor. Kebetulan saya lulusan S3 dari Universitas Negeri Surabaya tahun 2019, jurusannya pendidikan matematika. Kalau gelar akademik S1, S2 saya peroleh dari UNES, sama di pendidikan matematika juga. Seperti yang tadi Bu Mimin sebutkan, umur saya kurang lebih 17 plus, kan begitu ya Bu Mimin? 17 plus begitu. Bidang keahlian saya kalau dalam pendidikan matematika, faksnya itu saya adalah di pengembangan strategi pembelajarannya begitu. Jadi kalau Ibu dan Bapak tertarik dengan pengembangan strategi pembelajaran, maka bisa kontak saya, atau terkait evaluasi juga saya kurang lebih berkecimpung di dalamnya begitu. Entah itu AKM, entah itu higher order thinking skill, itu Ibu dan Bapak juga bisa berdiskusi dengan saya tentang hal-hal tersebut. Kemudian kalau nomor handphone, nanti panitia akan memberikan nomor handphone saya kalau Ibu dan Bapak itu memerlukan nomor handphone saya begitu. Kalau alamat email, ketik saja nama saya lengkap digabung jadi satu @ugris.ac.id begitu. Baik di jurnal nasional maupun internasional, baik di proceeding nasional maupun internasional, Ibu dan Bapak bisa membuka Google Scholar atau Google Cendekia. Kemudian ketikkan nama saya, nanti di sana ada daftar publikasi yang sudah saya publikasikan selama saya itu dari tahun 2011 kurang lebihnya begitu. Kemudian apa lagi yang ingin Ibu Bapak ketahui? Saya mengajar di PPG, saya mengajar, di S1-nya di pendidikan matematika saya mengajar, di UGRIS, kemudian di S2-nya adalah pendidikan magister pendidikan dasar, begitu, sama seperti Pak Bagus dan Bu Mimin, begitu. Itu kurang lebihnya seputar saya yang semoga background-nya tidak terlalu jauh. Nah, kebetulan kalau terkait dengan penelitian, mungkin yang menjadi latar belakang Pak Bagus dan teman-teman memilih saya adalah karena saya di S2 itu mengajar tentang metodologi penelitian, begitu. Kemudian apalagi ya, kalau Ibu dan Bapak itu tertarik, saya punya YouTube channel atas nama saya sendiri, kemudian di sana juga ada ulasan terkait bagaimana cara menyusun bab 1, bab 2, bab baru sampai bab 1 dan bab 2. Bab 3-nya belum, meskipun sudah banyak request begitu. Tapi belum sempat saya kerjakan. Jadi bagaimana menyusun bab 1 dan bab 2, trik-triknya apa saja itu saya ulas lengkap di YouTube saya begitu. Aduh, promosi saya. Begitu. Itu maka karena tadi sifatnya adalah mendampingi Ibu dan Bapak merevisi bab 1, bab 2, jadi saya tawarkan ke Ibu dan Bapak. Ini kan Ibu dan Bapak semua nih, karena semuanya itu kan mahasiswa PPG. Jadi Ibu dan Bapak guru semua, saya tawarkan ke Ibu dan Bapak, monggo langsung dikomunikasikan ke saya, atau memilih saya berikan sedikit teorinya terlebih dahulu, begitu. Bisa mengaktifkan dan menonaktifkan mikrofon sendiri, nggih? Jadi monggo berpendapat. Silakan Bapak Ibu, ingin seperti apa, minta teori dari Bida dulu, atau langsung menyampaikan permasalahan atau pendapatnya tentang penyampaian latar belakang dan seterusnya. Silakan, mikrofon bisa dibuka. Iya. Belum fokus, kelihatannya beda. Masih malu-malu sepertinya. Pak
Wahyu. Pak Wahyu mendengar suara saya dengan benar? Suara saya terdengar, Pak Wahyu Dinar nih. Di Wahyu Dinar. Ini perempuan atau laki-laki? Karena tidak ada gambarnya, begitu saya takut salah. Saya khawatirnya malah karena online ini kan salah satu kendalanya di sinyal kan begitu nih Bu Mimin. Ya, Jangan sampai kita yang di bertiga ini merasa tidak ada masalah, tapi ternyata di peserta itu suara kita terputus-putus atau bagaimana begitu. Jadi mohon kooperatifnya dari semua peserta sambil mengecek kelancaran suara saya, silahkan mengemukakan pendapat. Oh, ini Pak Wahyunya banyak. Pak Wahyu Musrif, lancar sekali Bu. Lancar sekali ya. Iya, Bu Alvera. Bu Alvera tidak ingin berkomunikasi langsung dengan saya, Bu. Buka kameranya begitu, Bu. Masih double zoom sambil Google Meet PPG, Ibu. Oh iya. Masih berbagi. Oh begitu, ya. Karena memang ini PPG Darjah berapa sih? Karena saya Darjah 3 kebetulan, Ibu. Oh, Darjah 3. Oh ya sudah mulai itu ya, Bu. Sudah hampir PPL 2 kan ya, Bu, sudah mau UKIN begitu. Iya. Baik, kalau begitu berarti dimulai saya teorinya dulu begitu ya. Karena ternyata teman-teman itu tidak kalah sibuk dengan pengisi begitu. Jadi saingan. PPT saya terlihat? Terlihat. Baik. Tidak saya slide loh. Ini adalah PPT saya terkait penyusunan penelitian tindakan kelas, khususnya laporan. Saya tidak akan membahas lebih banyak tentang prosedur pelaksanaan PTK karena Ibu dan Bapak sejatinya sudah melaksanakan kan begitu nih, setidaknya sudah melaksanakan siklus 1 dan siklus 2 begitu. Kalau ada yang Darjah 4 mungkin siklus 3-nya belum begitu. Tapi setidaknya sudah merasakan siklus 1 dan siklus 2. Oleh karena itu, saya akan membahas mulai dari latar belakang. Apa sih, karena di penulisan jurnal seperti yang tadi sudah saya sampaikan, isinya sebenarnya ada lingkup jurnal itu berbeda-beda. Mungkin pemateri sebelumnya sudah menyampaikan bahwa lingkup jurnal itu berbeda-beda. Bisa jadi Ibu yang membidik jurnal yang berbeda itu lingkupnya berbeda. Ada yang minta ada bab 2-nya, ada yang bab 2-nya disinggung sedikit di pendahuluan. Seperti itu. Nah, tapi yang namanya latar belakang permasalahan di lingkup jurnal manapun itu selalu ada. Apa yang bisa kita tampilkan di latar belakang permasalahan ini, kan begitu. Namanya latar belakang permasalahan, maka permasalahan itu kan muncul karena kondisi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan atau kondisi idealnya. Maka hal tersebut pula yang harus kita sajikan. Gap antara kondisi ideal dengan kondisi kenyataan atau realnya. Gap-nya. Setelah muncul ada menyajikan kondisi real seperti apa, kondisi idealnya seperti apa, kemudian kondisi realnya seperti apa, sehingga dipertegas di paragraf selanjutnya gap-nya seperti apa atau permasalahannya seperti apa, kita munculkan penyebabnya begitu. Penyebab-penyebabnya itu apa saja kita identifikasi. Setelah itu biasanya yang dimunculkan adalah obatnya. Obatnya itu adalah strategi yang Ibu dan Bapak coba tawarkan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu Bapak alami. Beda permasalahan PTK dengan permasalahan yang lain bagaimana? Beda latar belakang PTK dengan latar belakang jenis penelitian yang lain bagaimana? Kalau PTK itu latar belakang yang diangkat lebih banyak
curhatan pribadi Ibu dan Bapak selama proses pembelajaran begitu. Apa sih kondisi yang dialami Ibu dan Bapak selama proses pembelajaran itu bagaimana begitu? Lebih banyak mengangkat hal tersebut. Itu. Kalau ada pertanyaan, boleh tidak kita menggunakan permasalahan yang dihadapi oleh orang lain dalam laporan PTK kita? Boleh, asalkan posisi Ibu dan Bapak sebagai kolaborator dari penelitian tersebut. Jadi Ibu dan Bapak tetap harus terlibat dalam proses penelitian tersebut. Begitu. Apalagi yang ada di latar belakang ini, skema pembuatan latar belakang permasalahan. Ini contoh, kemampuan menjumlahkan bilangan pecahan tinggi. Kemudian kenyataan di lapangan, Ibu dan Bapak itu ternyata kemampuan menjumlahkan bilangan itu masih rendah, masih rata-ratanya 40, padahal KKM yang Ibu Bapak tetapkan itu misalnya 70 begitu. Jadi itu kan kerisauan sendiri. Ini kenapa sih kalau anak-anak tuh selalu seperti ini, ada masalah apa begitu. Kemudian apa yang dilakukan? Guru hanya ceramah, itu adalah hal-hal yang teridentifikasi ketika Ibu dan Bapak mencoba untuk merefleksi begitu. Ibu dan Bapak merefleksi kenapa sih kemampuan penjumlahan bilangan pecahan siswa saya kok rendah. Ternyata ketika direfleksi, saya itu selama ini tuh masih banyak ceramah nih kepada saat memberikan materi penjumlahan bilangan pecahan gitu. Atau bisa jadi urutan materi mengajar tidak runtut, loncat-loncat, sehingga siswa agak mengalami kebingungan memahami apa yang Ibu Bapak sampaikan. Atau setelah dilihat yang lainnya, medianya saya itu kurang membantu karena selama ini hanya baru mengandalkan papan tulis saja begitu, direct langsung, pembelajaran langsung dan menggunakan papan tulis. Sehingga dirasa metodenya itu perlu pengembangan begitu. Maka kayaknya tuh kalau ini salah satu contoh ya, kayaknya itu cocok nih kalau metodenya itu permainan perang-perangan seperti itu. Itu salah satu contoh penyajian latar belakang masalah. Nah, di latar belakang tersebut, selain dari apa yang sudah disampaikan, biasanya latar belakang itu diperkuat dengan adanya penelitian yang sudah ada. Kenapa kita harus menyampaikan penelitian yang sudah ada terkait dengan permasalahan dan strategi yang coba kita tawarkan, itu agar kita tahu posisi penelitian kita, jangan sampai kita mengulang penelitian yang sudah ada. Meskipun di PTK itu kan permasalahannya unik begitu deh. Beda sekolah, beda siswa aja bisa jadi strategi tersebut tidak efektivitasnya tuh berbeda begitu. Itu mengapa kita perlu menyajikan penelitian yang sebelumnya. Nah, ini contoh nih. Setelah latar belakang, maka langkah selanjutnya yaitu rumusan masalah, merumuskan permasalahan. Sebenarnya sebelum rumusan masalah biasanya Ibu dan Bapak mengidentifikasi permasalahan kan begitu nih, mengidentifikasi permasalahan. Nah, ini rumusan masalah contohnya adalah apakah penggunaan metode permainan perang-perangan dapat meningkatkan kemampuan penjumlahan bilangan pecahan siswa kelas 5 SD 1 ke Panjen Jombang begitu. Atau yang kedua, bagaimana penggunaan metode permainan. Nah, kalau dilihat Ibu dan Bapak, kata tanya yang digunakan di rumusan masalah 1 dan 2 ini berbeda. Kalau yang pertama itu apakah, yang kedua itu bagaimana. Ngefek tidak Bu nanti Bu? Iya, ngefek di bab 4-nya. Kalau apakah itu tidak membutuhkan deskripsi eksploratif, tapi kalau bagaimanakah perlu eksplorasi dalam mendeskripsikannya begitu. Jadi perbedaannya di situ. Ini contoh lain.
judulnya peningkatan. Kalau PTK itu kan selalu ya identik dengan peningkatan karena memang tujuan orientasinya itu kan memperbaiki, entah itu proses atau memperbaiki hasil. Peningkatan keterampilan menulis narasi melalui metode kinerja kelompok pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 6 SDN 17 Aro 4 Korong Kota Solok, begitu. Rumusan permasalahannya ada 2. Kalau yang tadi itu satu-satu, kalau yang pertama itu satu-satu, kalau yang di sini ada 2. Yang dibidik di judul ini ada 2. Yang pertama adalah sejauh manakah peningkatan mutu proses pembelajarannya. Yang kedua, sejauh manakah peningkatan hasil belajarnya. Begitu, hasil belajar dalam hal ini tertuju pada keterampilan menulis narasi, begitu. Jadi boleh Bu, boleh kita tidak hanya melihat peningkatan hasil belajar saja, tetapi kita juga melihat perubahan kualitas mutu proses pembelajarannya juga malah itu lebih memperkaya data kita nanti ketika melakukan pembahasan, begitu. Ini contoh yang lainnya. Kalau ini bentuk dari rumusan masalah yang berbeda, yaitu dia di sini ada 2 variabel yang dibidik. Yang pertama itu adalah kualitas hasil belajar, yang kedua adalah aktivitas belajar siswa, begitu. Sebenarnya aktivitas belajar siswa itu kalau kita identifikasi dia adalah wujud dari mutu keterampilan proses itu juga boleh, karena ketika kita menyempitkan mutu proses diindikatorkan bahwa aktivitas siswa dalam proses pembelajaran meningkat, itu juga boleh, begitu. Jadi memang dikembalikan ke tujuan peneliti. Jadi rumusan masalah itu dikembalikan ke tujuan peneliti. Jadi yang bisa menentukan apa yang mau dirumuskan dalam rumusan masalah itu adalah peneliti itu sendiri, karena tujuannya adalah bergantung peneliti mau melakukan penelitian sejauh mana, tujuannya untuk apa, begitu. Kemudian ini, dari rumusan masalah maka muncullah tujuan penelitian. Biasanya tujuan penelitian itu bentuk pernyataan dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalah itu pertanyaan, kalau tujuan penelitian itu bentuk pernyataannya. Maka kalau jumlah rumusan masalah ada 2, di tujuan penelitian juga ada 2. Biasanya seperti itu. Setelah tujuan, ini hipotesis, tindakan, dan sebagainya. Jadi apa yang mau di ini sebenarnya hanya saya tekankan sekali lagi, kenapa tadi saya meminta Ibu dan Bapak itu menyajikan, karena kemarin kan kalau saya baca di jadwal itu kan sudah ada penyesuaian sistematika dengan jurnal yang ada, begitu. Jadi nanti saya memberikan masukannya itu sesuai dengan jurnal yang Ibu Bapak bidik, begitu. Kalau saya ini kan masih umum, belum merujuk pada jurnal tertentu, begitu. Itu jadi di latar belakang di pendahuluan itu kurang lebihnya itu ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan, biasanya ditambah dengan manfaat. Tapi kalau manfaat, kalau yang di proposal itu kan ada manfaat praktis sama teoritis. Kalau di jurnal mah tidak usah, garis besarnya saja, karena yang lebih utama itu sebenarnya adalah kebaruan goal dari penelitian PTK Ibu dan Bapak itu apa, terus bidikan hipotesis, memang kerancangan hipotesisnya itu seberapa kuat, begitu dilihatnya nanti di sana. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah setelah di bab 1 di latar belakang di pendahuluan, maka selanjutnya sebenarnya kalau di jurnal itu adalah metodologi penelitian. Ini saya di laporan. Di jurnal, di sebagian jurnal ada yang kajian pustaka itu di-include-kan di
bab pendahuluan. Jadi setelah Ibu dan Bapak selesai sampai ke tujuan penelitian, biasanya di bagian jurnal itu juga meminta teori-teori inti begitu yang Ibu Bapak gunakan dalam penelitian tersebut. Itu dikemukakan dalam satu paragraf biasanya seperti itu. Jadi teori-teori yang memang penting, dirasa penting itu dikemukakan agar apa? Agar membatasi persepsi kita, misalnya seperti itu. Itu boleh ditambahkan di latar belakang begitu. Setelah itu di metodologinya. Metode penelitian, kalau penelitian PTK kita sudah tahu bersama lah ya. Yang pertama itu pasti ada latar dan subjek penelitian. Yang kedua, rancangan penelitian, perencanaan, prosedur pelaksanaan, refleksi, instrumen pengumpulan data, teknik analisis, penyiapan partisipasi. Begitu, kalau jadwal tidak usah. Ini latar atau tempat penelitian, subjek penelitian mengungkapkan siapa saja yang akan dijadikan responden. Karakternya, Ibu dan Bapak, kalau bisa karakternya subjek penelitian itu karakternya begitu. Jadi tidak hanya SMP, SMA, tetapi apa karakter dari tidak hanya SD kelas berapa, tetapi karakter yang apa yang mau dibidik. Misalnya tadi keterampilan seluruh keterampilan membaca tadi ya, atau apa begitu, itu karakternya. Begitu, kemudian ini adalah mendesain penelitian, perancangan, setelah itu prosedur pelaksanaan kita tahu ada siklus kalau di PTK kan gitu ya. Siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. Nah, penentuan siklus itu siapa yang menentukan? Yang menentukan ya peneliti itu sebenarnya hanya memprediksi. Jadi berdasarkan telaah teori atau kajian teori, peneliti nanti bisa memprediksi bahwa tindakannya itu akan tercapai, target yang ditentukan itu akan tercapai dalam berapa kali tindakan, dalam berapa kali siklus begitu. Misalnya, Bu, mungkin tidak kalau kita merencanakan 2 siklus, tapi ternyata di 2 siklus tersebut belum tercapai, boleh nggak kita menambah? Boleh gitu. Atau kita merencanakan 3 siklus, tetapi 2 siklus sudah tercapai, terus mau berhenti, itu juga boleh begitu. Kalau memang sudah puas dengan hasil yang diperoleh begitu. Menyusun refleksi dan sebagainya. Yang biasa yang Bapak Ibu lupakan, khususnya Bapak Ibu peserta PPG itu, dalam pengolahan data, analisis data itu lupa untuk mencantumkan indikator keberhasilan PTK begitu. Jadi Ibu dan Bapak itu hanya setelah mengumpulkan data dianalisis melalui apa, hanya seperti itu. Tapi indikator keberhasilan PTK lupa untuk dicantumkan, padahal itu adalah tolak ukur berapa siklus Ibu dan Bapak harus lakukan begitu. Selanjutnya, suara saya masih terdengar jelas? Terdengar, Bu. Masih, Iya. Bu. Masih. Iya, itu adalah di metodologinya. Nanti di bab 4 dan 5-nya akan dibahas oleh penyaji yang lainnya tentang proses pelaksanaannya dan sebagainya. Begitu. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan sebagai penstimuli gitu untuk diskusi kita pada siang hari ini. Monggo. Terima kasih Bu Ida. Ini mestinya memberikan wawasan yang lebih baik untuk para peserta, walaupun di PPG sudah diberi ya, tetapi memang jamnya pendek itu. Betul. Hanya memang Bu Ida, mungkin sebelum ada pertanyaan dari peserta, itu kan di PPG itu ada 3 siklus yang KD-nya berbeda-beda itu loh Bu Ida. Mungkin ini juga dialami oleh peserta. Saya memang baru terlibat di PPG itu di Prajab, ini yang masih berjalan di perangkat. Nah nanti kalau sampai ke sana itu saya masih bingung membayangkan SD yang 3 siklus yang KD-nya berbeda itu. Ini mungkin mengawali sebelum peserta mengajukan pertanyaan.
Bapak Ibu silakan disiapkan pertanyaannya sambil kami menunggu, mungkin Bu Ida akan memberikan penjelasan tentang kondisi peserta PPK yang harus membuat perangkat 3 yang harus dijadikan PTK. Nggih. Halo Bu Ida. Ya. Nggih, terima kasih Bu Mimin. Ini juga menjadi diskusi saya dengan teman-teman PPG kemarin, Ibu. Pemahaman saya kalau PTK itu materinya sama, Bu. Materinya sama, kemudian kita ajarkan di siklus yang berbeda-beda itu. Nah, terus hasil diskusi itu, kalau saya pribadi adalah ketika kita mengajar materi yang sama, kemudian dengan treatment yang berubah sesuai dengan masukan dari pertemuan sebelumnya, siklus 1 kan begitu nggih. Siklus 2 itu adalah perubahan dari perbaikan siklus 1 dan seterusnya dengan materi yang sama. Percaya Ibu, itu namanya jadi kalau prinsip dari penelitian itu kan tidak boleh merugikan. Tidak boleh merugikan. Dengan kita mengulang materi 3 kali itu sudah hal yang merugikan bagi siswa, kan begitu nggih. Nah, itu kenapa saya tadi menyebutkan bahwa di subjek PTK itu yang dibidik itu adalah karakternya, begitu, permasalahannya, jadi kemampuan apa, begitu. Dan kalau Ibu dan Bapak melakukan refleksi untuk latar belakang, begitu, Ibu dan Bapak itu kan melakukan refleksi tidak hanya di satu pelajaran saja, tidak hanya di satu tema. Pasti Ibu dan Bapak, ini tuh permasalahan ini selalu muncul di tema-tema yang lainnya juga loh. Itu kenapa saya resah sekali. Kalau permasalahan itu hanya muncul di satu tema, saya yakin Ibu dan Bapak tidak akan merasakan keresahan yang mendalam. Tetapi kalau masalah itu muncul di tema, misalnya di tema matematika muncul, kemudian di IPA masih muncul, di yang lainnya masih muncul, ini tuh permasalahannya tuh muncul terus. Nah, kalau yang seperti itu, artinya kan tema itu kan tidak membatasi adanya masalah, Bu, begitu. Jadi KD pun tidak membatasi adanya masalah. Logikanya kalau tema saja tidak membatasi adanya masalah, apalagi hanya KD, begitu, yang masih satu tema, begitu Ibu. Oke. Bapak Ibu silahkan yang ingin menyampaikan pertanyaan. Wah, ini memang pesertanya itu nyambi, Bu Ida. Iya. Jadi tidak fokus ini, sayang ya. Iya. Bapak Ibu dipersilahkan yang ingin bertanya, ingin menyampaikan permasalahan yang dihadapi ketika membuat PTK, mungkin dalam rangka mengubah menjadi jurnal. Kalau ini pastinya peserta yang kemarin sudah berhasil selesai PTK ya. Saya tidak tahu pesertanya. Peserta kami kemarin diminta ikut karena berkaitan dengan UP, sehingga mereka tidak fokus. Sekarang sudah merasa sudah UP, tidak tertarik lagi. Iya. Saya tidak tahu, saya cek peserta tidak ada dari bahasa Indonesia. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ya, monggo Bu Ika. Langsung ya. Untuk revisi jurnal tugas saya, itu kan di kajian pustaka itu disuruh merevisi. Dan katanya disuruh menuliskan secara singkat teori atau konsep apa yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini. Jadi untuk kajian pustaka itu, kalau di PPK kan dijelaskan, dipaparkan secara jelas ya Bu ya. Tapi untuk di jurnal ini hanya dipersingkat, diambil inti-intinya saja, begitu apa? Langsung saja, Bu Mimin, atau bagaimana? Ya, langsung Bu Ida bisa. Iya. Iya Bu Ika, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, memang ada beberapa jurnal yang tidak memberi slot khusus untuk kajian teori. Kalau jurnal yang tidak memberi slot khusus untuk kajian teori biasanya difasilitasi dalam latar belakang, dalam pendahuluan begitu di bab satunya. Jadi boleh disisipkan di bagian akhir bab 1 kan begitu. Nah, apa saja yang harus ditulis karena itu bentuknya adalah sisipan, berarti kan tidak begitu banyak kan begitu. Jadi inti yang kiranya dibutuhkan agar persepsi pembaca nanti sama dengan persepsi penulis begitu. Contoh definisi dari obat yang Ibu tawarkan, definisi dari permasalahan yang Ibu tawarkan itu agar
persepsinya sama antara pembaca dan penulis, maka perlu dituliskan begitu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, Ini sama-sama. ada pertanyaan Dida. Jika PTK di siklus 2 sudah 90%, apakah sudah selesai ataukah harus 100% dilanjutkan ke siklus 3 untuk dimasukkan di laporan PTK? Baik. Jadi Pak Hendro. Nggih, terima kasih Pak Hendro. Bergantung kebutuhan Bapak, bergantung kebutuhan. Jadi kalau PTK itu dilaksanakan, Mbak, Terputus. ya mohon maaf. Ya. Kalau PTK itu dilaksanakan Pak Hendro tanpa tanpa adanya intervensi dari pihak lain, intervensi kebutuhan dari pihak lain, seperti kalau PTK-nya PPG itu kan ada intervensi dari pihak lain, begitu, maka siklusnya ditetapkan 3. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu artinya PTK-nya ada intervensi dari pihak lain. Nah, kalau PTK yang tidak, Pak Hendro itu bebas dari intervensi. Pak Hendro melakukan PTK misalnya next setelah lulus PPG begitu ingin melakukan PTK. Kemudian rencana di awal PTK-nya itu 3 siklus, ternyata 2 siklus itu tadi indikator keberhasilan PTK-nya sudah tercapai, ya sudah, berhenti di 2 siklus tidak apa-apa, itu sudah bisa jadi laporan sendiri begitu. Asalkan datanya lengkap, faktor-faktor pendukungnya itu ada semua begitu kan. Itu yang bisa diceritakan lebih detail. Nah, kalau kita terkait dengan yang PPG ini kan ada faktor eksternal, intervensi eksternal yang meminta 3 siklus. Bu, kalau yang 2 siklus saja misalnya sudah selesai, terus siklus ketiga saya harus apa? Nah, siklus ketiga itu bisa pengembangan. Ada salah satu teman di Daljab 4, siklus 2 itu sudah tercapai indikator keberhasilannya. Tetapi dengan mengubah strategi. Jadi yang pertama itu siklus 1 itu daring, siklus 2 itu luring. Sudah tercapai 80 indikator keberhasilannya sudah tercapai. Terus di siklus 3 dia akan mengembangkan, Bu saya ingin kembalikan ke daring lagi, boleh tidak? Nanti saya bandingkan antara siklus hasil kenaikan di siklus 1-2 dan hasil kenaikan di siklus 1-3 begitu. Jadi yang dibandingkan bukan 2-3 lagi nih, tapi 1-3. Jadi nanti dia punya perbandingan 1-2 dan 1-3. Mana yang lebih baik begitu? Mana yang lebih baik nanti bisa diceritakan, oh dari daring ke luring sama daring ke daring itu ternyata lebih signifikan daring ke luring, faktornya apa saja. Yang di daring ke daring tidak signifikan, faktornya apa saja. Begitu. Itu nilai jualnya nanti di situ. Begitu Bu Mimin. Ya, ini Pak Indro berterima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain yang masih Bertanya, punya Bu. permasalahan. Ya, silakan. Ya, perkenalkan saya Bu Desi dari mahasiswa PBG Daljab 1. Nah, yang ingin saya tanyakan, di sini kan saya kemarin membuat PTK itu dengan judul peningkatan aktivitas dan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan pendekatan TIPEX. Nah, itu kan saya disuruh untuk merevisi dalam artikel saya itu terkait kajian teorinya. Jadi di kajian teori itu kan untuk penulisannya, pertama itu adalah disuruh untuk membuat dalam satu paragraf dalam satu kajian teori. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam mengkaji suatu teori itu, kan yang saya masukkan ke dalam artikel, yang saya kaji adalah aktivitas belajar, kemudian hasil belajar, dan pendekatan TIPEX. Nah, itu untuk satu kajian teori itu minimal harus berapa, dari apa itu, berapa minimal dari berapa kajian dari penelitian, berapa sumber, ya berapa sumber seperti itu. Kemudian untuk itu Bu, apa lupa saya tadi namanya. Ya itu sementara itu dulu untuk berapa sumber minimal. Kemudian nanti itu kita setelah dari mengkaji beberapa sumber itu, kemudian setelah itu kita simpulkan atau bagaimana menurut kita sendiri dari beberapa sumber itu atau bagaimana, seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih Bu Silakan Bu Desi. Ida langsung ditanggapi.
Nggih, matur suwun Bu Mimin. Jadi bedanya jurnal dan laporan penelitian, kalau di laporan penelitian kan bentuk kajian teori kita tampilkan dulu para teori-teorinya, baru kita simpulkan kan begitu nggih. Maka untuk satu pembahasan itu biasanya sampai berparagraf-paragraf. Paragraf 1 dari teori 1, nanti paragraf 2 dari teori kedua, paragraf ketiga dari teori ketiga. Baru paragraf keempat adalah simpulan kita, hasil kajian kita dari teori 1, 2, 3. Biasanya kan seperti itu. Nah, bedanya kalau di jurnal itu, yang ditulis itu adalah simpulan kita, nanti belakangnya itu adalah nama-nama teori-teori yang kita pakai, begitu. Bedanya di situ. Jadi, hasil kajian kita terhadap beberapa teori itulah yang kita tampilkan di kajian teori jurnal karena pasti terbatas halaman kan begitu. Begitu Bu Desi. Kalau ditanya minimalnya berapa namanya kajian itu tidak mungkin hanya satu. Kalau satu itu namanya bukan mengkaji kan begitu. Jadi minimalnya berapa ya biar bisa legal disebut mengkaji 2 begitu. Minimal 2. Baik Bu, terima kasih. Begitu, Berarti langsung ya untuk kesimpulannya seperti Iya. 2 untuk setiap pembahasan ya Bu. Misalnya 2 untuk setiap kata kunci teori begitu. Iya, Untuk setiap kata kunci itu minimal 2 begitu. Dan tahunnya juga harus maksimal tahunnya itu kan dibatasi kalau jurnal juga. Jangan tahun-tahun lebih dari 10 tahun terakhir. Ya. Tahun-tahun terbaru minimal 10 tahun terakhir ya. Maksimal ya, Bu, maksimal 10 tahun terakhir. Maksimal 10 tahun terakhir, betul. Bapak Ibu yang lain, ini yang sudah ternyata Dajab 1 ya pesertanya lumayan. Berarti sudah punya hasil sehingga punya problema dan bisa merealisasikan dalam bentuk artikel nantinya. Dajab 2 juga mungkin Bu. Ya, ini sudah oke ya. Ya. Bapak Ibu dipersilahkan yang ingin bertanya, ingin menyampaikan problema ketika membuat artikel. Kemarin sudah diberi masukan ya, mungkin dari masukan itu belum jelas, silahkan disampaikan di sini. Dipersilakan Ibu Bapak. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Bu Esti. Mohon izin bertanya Bu. Silakan. Tadi yang disambung dari Bu Desi, yang kajian teori itu apakah boleh dimasukkan dari penelitian sebelumnya masuk di kajian teori atau di pembahasan Ibu? Terima kasih Bu Esti. Silahkan Bu Ida. Iya, terima kasih. Memang kalau di laporan kajian teori itu bisa berupa 2. Yang pertama adalah kajian teori itu sendiri, yang kedua kajian empiris kan begitu. Nah, yang Ibu maksud itu kan masuk di dalam kajian empiris ya, kalau hasil penelitian yang sudah ada. Nah, itu kita masukkan di mana begitu. Kalau itu dalam bentuk format jurnal, biasanya di pembahasan Bu, bukan di kajian teori di bab 2-nya, bukan di situ, tapi nanti di bagian pembahasan begitu. Bahwa ada penelitian-penelitian yang mendukung hasil dari penelitian kita, biasanya di sana, begitu Bu. Karena kalau dimasukkan di bab 2 itu nanti terlalu panjang Bu. Malah namanya kajian teori di jurnal itu kan tadi aja dibatasi cuma 1 halaman. Itu untuk yang inti-inti saja habis begitu. 1 halaman, 1 paragraf kok 1 halaman. Begitu Bu Esti. Jadi memang di jurnal itu dipadatkan, teorinya dipadatkan, hasil penelitian yang lalu untuk memperkuat. Jadi tampilannya bukan sebagai hasil penelitian yang lalu begitu, tetapi implisit hasil penelitian yang sama atau tidak itu untuk memperkuat hasil penelitian kita. Begitu Bu Esi, semoga sudah tercerahkan. Matur nuwun Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Ini berarti yang bertanya ini pasti segera jadi jurnalnya.
menyusun revisi begitu. Revisinya semoga lebih lancar. Tapi kemarin ada yang 28 halaman, Masya Allah. Ini betul-betul PTK dikirim, Bu. Jadi tidak ada judul artikel. PTK dari latar belakang itu semua disusun hanya diberi abstrak gitu saja. Berarti tujuan dari kegiatan ini tercapai, Bu. Memang kan untuk memberikan pengalaman pada teman-teman, begitu kan menyusun apa? Artikel jurnal. Iya. Ya memang masih ada yang awam tentang jurnal. Bahkan kemarin pun begini, Bu, yang namanya artikel dan jurnal itu bedanya apa? Mahasiswa S2, Bu. Gitu. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, Wija masih siap untuk menjawab menjadi konsultan ini. Iya. Mumpung ada kesempatan. Betul. Nanti di luar bayar loh. Silakan Bapak Ibu masih ada. Nanti kalau sudah tidak ada pasien, pintu konsultasi ditutup. Iya, karena ini kan juga bisa digunakan di RTL Ibu dan Bapak kan begitu nih. Iya, betul. Mumpung kami memfasilitasi untuk berdialog langsung begitu, monggo dimanfaatkan. Termasuk daripada nanti ya, Bu, ya. Birokrasinya kan ya, Bu. Birokrasinya itu kan biasanya mengumpulkan beliau-beliau yang sibuk, Pak Bagus, Bu Mimin, Pak Ito ini kan harus di waktu yang benar-benar tepat begitu. Iya. Monggo Ibu dan Bapak. Apalagi gratis ini ya. Memang ini permasalahannya bukan itu, Bu Ida, karena mereka itu buka jual nyambi layar begitu. Itu loh. Iya. Jual layar. Itu kalau jual layar dia bingung mau fokus yang mana. Bapak Ibu masih adakah yang ingin bertanya? Jika tidak langsung boleh ditulis di chat. Kelihatannya sudah tidak ada respon. Iya. Bagaimana ini Pak Bagus? Kita isi apa lagi ini peserta-peserta kita? Saya sebenarnya tertariknya itu mereka itu menampilkan masukan mereka itu kemarin dari reviewer itu apa, terus kita bahas bersama, share screen saja. Begitu share screen, begitu Ibu dan Bapak. Malah nanti melalui kegiatan ini Ibu dan Bapak bisa langsung merevisi kan, menulis garis besarnya kan begitu nggih Bu, menulis garis besarnya. Jadi kami bantu berpikir begitu. Itu yang mereka itu mau share screen tuh laptopnya ada yang satu-satunya HP. Oh begitu, kendalanya begitu. Iya, ya ini pesertanya ini masih ada yang begini. Bagus yang menyampaikan. Bapak Ibu masih adakah? Ini mereka itu kadang-kadang sebelum melakukan revisi mungkin belum menghadapi masalah. Jadi yang belum sempat revisi belum punya masalah, nanti baru ini bentar. Mau Ibu, saya belajar 3. Sedang nyambi membuat PTK juga jadi agak bingung untuk membuat artikel juga seperti yang tadi kajian empiris untuk PTK harus masuk bagian mana dan artikel masuk bagian mana, berbeda tempat Y. Ini Mbak Esti juga, ini masih proses PTK ini malahan. Iya. Proses menyusun ini Bu. Ya. Sudah proses menyusun. Ini saya kurang begitu paham begitu Bu Esti. Pertanyaannya seperti yang tadi kajian empiris. Ini pertanyaan baru atau hanya menegaskan yang tadi begitu? Kalau saya menangkapnya ini menegaskan bahwa teman-teman ini. Tapi masih bingung itu tadi. Oh, ya ada lagi. Okay. Oh begitu. Yang kajian empiris tadi. Yang kajian. Iya, yang kajian empiris begitu nggih? Iya. Tadi sudah seperti yang sudah disampaikan bahwa kalau di tambahan kajian teori itu dibatasi 1 paragraf saja, maka yang penting-penting dulu dimasukkan begitu. Kalau setelah yang penting itu kok masih sisa, saya itu condongnya begini.
kajian empiris di bab 2, di bab 2 loh ya ini. Kajian empiris di bab 2 itu kan fungsinya adalah dari penelitian tersebut yang relevan dengan penelitian kita di bagian mana, yang akan digunakan di penelitian kita di bagian mana, kan begitu. Dan menurut saya apa ya, itu informasi untuk peneliti begitu. Misalnya di penelitinya si A, saya memanfaatkan strateginya karena strateginya itu 11-12 dengan yang saya lakukan. Misalnya penggunaan medianya itu 11-12 dengan yang saya lakukan, maka saya mengadopsi yang A, saya adopsi sedikit, saya kombinasikan dengan yang B. Begitu. Itu adalah kajian empiris di bab 2 begitu. Bedanya dengan di bab 1, kalau di bab 1 itu kan untuk menentukan posisi penelitian kita seberapa baru, seberapa berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Itu adalah fungsi dari ketika kita menghadirkan penelitian-penelitian yang sudah ada di bab 1, fungsinya di situ. Nah, kalau di bab 4 fungsinya adalah apakah hasil penelitian kita itu ada dukungan dari hasil penelitian-penelitian yang sudah ada begitu. Biasanya kalimatnya adalah setelah Bapak Ibu menyajikan hasil begitu, hal ini didukung oleh hasil penelitiannya siapa begitu. Jadi fungsinya beda-beda begitu. Nah, kalau mau disajikan ketiga-tiganya nggak apa-apa kalau memang tidak ada pembatasan halaman kan begitu. Iya. Ini ada yang bertanya, Bu Alvera, izin bertanya Bu Ida. Kemarin hasil review belum menampakkan metode apakah kualitatif atau kuantitatif atau mixed method. Kemudian saya menuliskan untuk kualitatif dengan lembar observasi dan kuantitatif berupa hasil belajar. Apakah sudah benar? Oke. Kalau kualitatif dan kuantitatif yang Ibu maksud itu adalah jenis datanya. Sedangkan kualitatif dan kuantitatif yang reviewer maksud itu kemungkinan adalah jenis penelitiannya. Begitu ya, metode penelitian yang digunakan begitu. Jadi agak berbeda begitu. Kalau memang jadi begini, kalau Ibu dan Bapak itu mau melakukan analisis secara statistik begitu, maka memang metode yang digunakan adalah kuantitatif begitu. Tapi kalau Ibu dan Bapak itu dari data yang sudah diperoleh, hasil belajar, kemudian angket itu tadi, observasi itu kan dalam bentuk observasi bukan angket, observasi itu dalam bentuk angka-angka itu nanti hanya dideskripsikan secara detail, baik itu dideskripsikan sederhana maupun dideskripsikan secara eksploratif, maka Ibu dan Bapak masuk dalam kategori kualitatif, begitu. Jadi jenis, kalau yang tadi sudah dituliskan di chat itu adalah kuantitatif dan kualitatif dari sudut pandang jenis data, bukan yang dimaksud berbeda sama yang diminta oleh reviewer, begitu. Ya. Begitu Bu Alvera, kalau belum jelas bisa langsung bertanya, boleh silakan dibuka mikrofonnya. Bu Alvera Bekti Susanti. Silakan Ibu, kalau belum jelas, mungkin karena tadi ada perbedaan data dengan jenis penelitian, mungkin tadi mohon penjelasan lebih lanjut. Monggo dibuka saja mikrofonnya Bu Alvera. Masih bingung untuk menuliskannya Ibu, bagian yang metode itu. Jadi kemarin saya merevisinya juga belum sesuai gitu berarti, karena masih berbeda apa ya konsep. Iya. Yang Bu Alvera sampaikan seperti apa coba? Iya betul, yang Bu Alvera sampaikan seperti apa? Punya saya itu kan kemarin di metodologi memang belum ada yang kualitatif, kuantitatif atau mixed metode itu. Nah, terus saya merevisinya yang seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata berbeda konsep itu tadi loh Bu. Jadi saya harus menuliskan yang seperti apa supaya muncul metodenya kualitatif, kuantitatif atau yang mixed method gitu. Baik, Ibu, ketika proses analisis data ada
penyajian data, kemudian ada statistiknya atau statistik. Jadi ada yang kalau kualitatif itu kan di analisisnya itu adalah penyajian, reduksi, penyajian, kemudian analisis kan begitu nggih. Reduksi, penyajian data dan analisis data. Nah, kalau Ibu melakukan 3 hal ini, maka Ibu mengklaimnya kualitatif. Tapi kalau Ibu melakukannya uji, misalnya ada uji pengaruh regresi, begitu, maka Ibu kuantitatif. Kalau belum dua-duanya itu yang bingung. Karena biasanya kalau teman-teman PPG itu di hanya rata-rata Bu Ida biasanya. Sederhana begitu ya, Bu? Ya. Rata-rata sederhana. Kalau sederhana berarti Ibu tuliskan saja kualitatif. Kalau misalnya Ibu hanya ingin menampilkan misalnya hasil belajarnya sekian di siklus 1 sekian, di siklus 2 sekian, maka ada peningkatan hanya itu. Kemudian Ibu itu menceritakan faktor-faktor yang mempengaruhi apa, faktor-faktornya itu berarti kualitatif larinya, Bu. Oh, nggih, betul. Sudah berarti. Sudah mendapat pencerahan, Bu Ida. Terima kasih. Alhamdulillah. Sami-sami. Sudah cerah ya, Bu Alvira ya. Bu. Semoga segera final jurnalnya segera diupload kembali. Dan nanti langsung di ACC oleh tim tadi. Silakan, Bapak Ibu yang lain masih ada waktu. Sampai pukul berapa, Bu Ida? Untuk bertanya Bu Desi. Iya, silakan. Dalam kesimpulan, itu kan di sini saya ada komen, kesimpulan adalah pengetahuan baru yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah didiskusikan. Nah, kemarin ketika saya mengirimkan artikelnya, itu saya menyajikan kesimpulannya itu menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang saya lakukan, yaitu peningkatan aktivitas belajarnya bagaimana, kemudian peningkatan hasil belajarnya bagaimana, dan penerapan pendekatan TIPEC itu bagaimana pada siklus 1, siklus 2, saya sajikan seperti itu. Nah, ini yang dimaksud untuk pengetahuan baru yang diperoleh itu yang bagaimana ya, Bu? Soalnya kan masih ditandai seperti itu. Dalam kesimpulan. Ini saya meraba ya, Bu. Langsung ya, Bu Mimin, ya? Ye, meraba, Bu. Jangan beraba-raba. karena kan saya harus meraba apa yang dimaksud oleh reviewer tersebut begitu. Jadi begini, di simpulan itu sebenarnya adalah jawaban akhir, jawaban final berdasarkan data hasil penelitian dari rumusan masalah. Ibu kalau punya hipotesis itu kan jawaban sementara berdasarkan hasil kajian teori. Nah, kalau simpulan itu adalah jawaban final, jawaban akhirnya berdasarkan hasil data yang Ibu ambil secara tadi uji di lapangan, begitu penelitian di lapangan itu, maka muncullah simpulan. Nah, di simpulan itu ada, jadi di kesimpulan bab 5 itu ada simpulan dan saran sebenarnya. Nah, mungkin yang kalau saya boleh meraba, pendapat dari reviewer itu lebih ke sarannya, Bu. Jadi lebih ke sarannya, hal baru apa yang bisa Ibu tawarkan ke pembaca berkaitan dengan hasil penelitian Ibu, begitu. Misalnya contohnya, ternyata di siklus 1 saya, di siklus 2 saya itu hasilnya itu naik, tapi di siklus 3 saya turun ini. Kemudian Ibu di situ memberikan seperti informasi bahwa untuk agar tidak terjadi seperti ini, maka lakukanlah yang seperti ini. Itu adalah saran yang bisa disumbangkan oleh peneliti kepada pembaca, begitu, Bu. Jadi itu adalah hal baru yang bisa Ibu berikan, begitu. Itu. Atau bisa jadi juga mungkin novelty yang dimaksud di sini, karena ini kan meraba kan ya, Bu. Yang dimaksud adalah novelty atau kebaruan dari penelitian. Nah, kalau yang dimaksud novelty atau kebaruan dari penelitian, ini saya agak bingung. Sebenarnya PTK itu kan tujuan utamanya kan bukan novelty-nya. PTK itu tujuan utamanya adalah perbaikan dari mau itu hasil belajar atau kualitas dari proses pembelajaran itu sendiri. Nah, kalau tujuan utamanya itu sebenarnya novelty-nya tidak begitu bermasalah, meskipun Ibu menggunakan strategi yang sudah ada begitu. Kalau itu meningkat, it's okay, tidak apa-apa. Menurut saya begitu. Tapi kalau memang diminta adalah novelty-nya,
Ya, Ibu coba kemukakan dari siklus 2 ke siklus 3, perbedaannya apa? Perbaikannya apa? Perbaikan dari siklus 1 ke siklus 2, Ibu melakukan perbaikan apa? Pengaruhnya seperti apa? Perbaikan dari siklus 2 ke siklus 3 seperti apa? Pengaruhnya seperti apa? Nah, di perbaikan siklus 2, 1, kesimpulan dari perbaikan itulah novelty dari penelitian Ibu. Begitu. Wonten, Bu Terima Desi. kasih. Oke, Bu, Begitu Bu terima kasih. Desi. Tapi nanti hasilnya dipaparkan terlebih dahulu nggih, Bu? Hasil ya itu simpulan itu pasti simpulan itu bukan hasil Bu, tapi jawaban akhir dari rumusan masalah Ibu. Ya. Iya. Inti dari bab inti pembahasan itu. Oh iya Bu, nggih paham. Iya. Jadi kalau rumusan masalahnya Ibu, apakah 1 sama dengan 2? Jawabannya iya, 1 dan 1 disimpulan iya, 1 dan 1 sama dengan 2, begitu. Kalau di bahasa tidak selalu begitu loh. Iya. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan kesulitan untuk permasalahan, terutama yang sudah mengirimkan artikel. Yang belum juga boleh untuk memperjelas tentang PTK-nya. Sambil menunggu pertanyaan peserta, Bu Ida, pernah ketika saya S1, ketika rumusan masalah itu sejauh manakah, itu sempat dijawab oleh pembimbing begini, sejauh manakah, sejauh 7 kilo gitu. Itu disalahkan saya waktu itu, saya masih ingat akhirnya saya mau tanyakan. Itu rumusan masalah seperti itu bagaimana? Satu, kemudian kaitannya dengan sejauh mana peningkatan kualitas atau mutu pembelajaran itu nanti wujud jawabannya seperti apa. Kalau peningkatan prestasi bisa ya. Iya. Gimana? Sejauh mana peningkatan mutu pembelajaran begitu Ibu tadi? Ya, tadi di slide Bu Ida kan begitu ya. Saya begitu. Iya. Yang itu adalah membidik, yang satu hasil belajar, yang kedua itu adalah kualitas dari pembelajaran, prosesnya itu sendiri. Ya. Jadi kalau ditanya sejauh mana, itu artinya adalah kita mendeskripsikan begitu. Sebenarnya kata tanya lainnya adalah bagaimana kan begitu, bagaimana peningkatan itu. Jadi kata tanya yang lebih familiar dan lebih mudah untuk diterima tanpa perdebatan itu sebenarnya adalah bagaimana, bukan sejauh mana begitu. Begitu. Karena kami orang bahasa ya, sering harus dimaknai secara tepat. Iya, begitu. Jadi nanti isinya bab 4-nya cerita begitu. Cerita. Terima kasih Bu Ida. Saudara-saudara, Bapak Ibu, silahkan yang masih ingin bertanya. Semoga masih ada. Kalau tidak ada, kita akan akhiri untuk sesi ini. Setelah saya tidak ada lagi, Bu? Tidak ada. Tadi kata Pak Bu selesai. Oh, begitu. Tadi kan saya tanya Bu Ida sampai pukul berapa? Ya nanti selesainya. Selesainya. Bapak Ibu, masihkah yang ingin menyampaikan sesuatu pada sesi ini? Ini yang bertanya tadi juga hanya itu Bu Ida. Itu yang mungkin sudah free kegiatan nggak nyambi itu. Itu Bu Alvira tadi juga menyambi sebenarnya Bu. Yang Bu Alvira nyambi. Yang Bu Esti dengan Bu siapa tadi? Desi. Bu Esti nyambi saya. Tapi baru nyambi. Bu Alvira yang nyambi. Setelah selesai presentasi terus mengalihkan fokusnya. Ibarat cerdas itu namanya Ibu. Ya, pokoknya sekali dayung sekian hasil diperoleh ya Bu Alvira. Dituntut jadi Bandung Bondowoso ini Bu selama PPG. Tapi yang penting sehat, semangat. Alhamdulillah. Ya, pokoknya harus bahagia Bu. Kalau bahagia nanti imunnya kuat. Betul sekali Bu, itu rumusnya. Jangan lupa bahagia. Iya, pokoknya kalau kita harus ciptakan sendiri bahagia itu. Kalau tidak nanti imunnya sudah menurun. Monggo Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Saya
Ya, Bu. Ya, terima kasih. Pak Endro lagi, silakan Bapak. Mau izin share screen? Boleh. Oke. Bagus ini. Sebentar. Ya. Ini saya sudah upload dan sudah mendapatkan revisian, Bu. Dari yang pertama itu revisi di bagian pendahuluan. Ya, turunkan, Pak. Ya. Saya besarkan ya. Ya. Ini revisiannya. Mohon bimbingannya Bu untuk yang pertama ini untuk terkait referensi dengan rujukan artikel itu perbedaannya apa ya Bu ya? Tertutup itu. Sebenarnya dilanjutkan sekaligus Pak, mungkin satu tentang artikel dan rujukan ya. Yang pertama itu referensi dengan rujukan. Kemudian ini apa ya? Terlihat enggak Bu ini Bu? Terlihat ya. Oh ya, yang kedua itu paragrafnya diminta untuk mengkaitkan antara definisi yang satu dengan definisi yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga bentuk penelitiannya ini apa, jenisnya apa, instrumennya apa, dari mana instrumennya, seperti apa instrumennya. Kemudian hasil yang sudah ditemukan berupa pengetahuan baru yang Anda dapatkan saat penelitian perlu dibahas, didiskusikan dengan penelitian lain dengan cara merujuk artikel orang lain untuk mengkaitkan apakah ada kesamaan dalam penelitian, sehingga dapat mengungkapkan apa yang baru dari penelitian Anda. Kemudian dituliskan dalam bentuk kesimpulan, yaitu pengetahuan baru yang dibagikan kepada penelitian lain. Masih ada Pak? Masih untuk kesimpulan pengetahuan baru yang diperoleh dari hasil penelitian yang setelah didiskusikan. Soalnya ini tentang Google Classroom, Bu. Oh ya. Google Classroom itu untuk instrumennya itu agak susah untuk menemukan sebagai media literasi siswa. Google Classroom kesulitannya apa tadi Pak? Jadi untuk menentukan di sini kan siswa sudah menggunakan Google Classroom untuk literasi siswa sebagai di sana kan saya menyediakan materi ajar, kemudian ada LKPD juga, kemudian ada media ajar, semua saya sajikan di sana. Cuma untuk menentukan agar terjadi peningkatan dari siswa untuk menggunakannya sebagai sumber literasi gitu Bu. Alat evaluasinya apa itu? Untuk alat evaluasinya itu ya lembar pengamatan gitu Bu. Cuma untuk apakah itu nanti ditampilkan di bagian metodologi untuk hasil-hasilnya seperti hasil observasinya atau bagaimana gitu. Baik, Wida sudah jelas ya? Yang dimaksud Pak Indra? Insya Allah. Ya, mohon langsung ditanggapi. Jangan ditutup dulu Pak Hendro. Kita bahas satu-satu. Oke. Pak Hendro nanti yang menurunkan dan menaikkannya. Oke. Ya, pertama kita bahas satu-satu. Kita bahas dari satu-satu awal. dari yang paling atas. Nah, yang seperti ini yang diminta. Betul. Ini Bapak yang ditanyakan rujukan artikel itu yang seperti apa? Bapak jangan dipotong, Bapak. Itu kalimatnya itu nyambung dengan yang sebelumnya.
Tambahkan solusi tindakan apa yang Anda lakukan. Apakah ada artikel jurnal lain yang pernah melakukan tindakan tersebut? Rujuk artikel tersebut. Begitu. Jadi, apa ya? Ini untuk menentukan tadi, untuk menentukan bahwa novelty, ini masuknya itu sebenarnya kalau dalam penelitian itu novelty. Strategi yang Bapak lakukan itu apakah sudah pernah dilakukan oleh orang lain begitu. Nah, kalau dalam jenis penelitian eksperimentasi itu dilarang keras. Jadi kita dilarang keras untuk copy paste strategi orang lain begitu. Nah, kalau dalam PTK itu kan tujuan PTK tidak untuk mengujikan sebuah strategi, tapi untuk melihat perbaikan dari sebuah hasil pembelajaran atau proses pembelajaran. Tapi memang menurut kode etiknya, jika sudah ada strategi yang sama dengan yang Bapak tampilkan, memang Bapak itu harus memunculkan yang berbeda itu yang bagian mananya begitu. Pasti kan ada penyesuaian dengan peserta didik Bapak ya, karakteristik peserta didik Bapak. Nah, itu boleh diungkapkan begitu. Oke. Sudah terjawabkah untuk permasalahan yang ini? Itu untuk rujukannya Jadi minimal berapa ya? Rujukannya itu Bapak itu mencari jurnal yang mengangkat permasalahan kemampuan literasi yang diselesaikan menggunakan ICT, misalnya seperti itu. Nah, ICT itu kan luas. Nah, nanti yang lain menggunakan apa? Bapak menggunakan Google Classroom begitu. Kalau ternyata ada yang sudah sama persis Google Classroom, berarti Bapak harus lebih dalami lagi nanti bedanya dengan yang saya lakukan itu yang apa begitu. Oh gitu. Okay. Jadi tidak harus ditentukan rujukannya harus 10 gitu ya? Tidak. Tidak. Oh ya. Okay. Tidak Bapak. Oke. Ya, berarti yang ini yang ditentukan itu adalah tahunnya, maksimal 10 tahun terakhir begitu. Oh gitu. Okay. Untuk rujukannya itu tidak boleh dari buku ya Bu ya? Karena itu kan hasil penelitian Pak. Okay. Itu kan hasil penelitian. Kalau buku itu kan biasanya kan, kecuali kalau buku tersebut kumpulan-kumpulan hasil penelitian tidak apa-apa. Oh, oke. Bu. Lanjut ya Bu. Ya. Oke. Ya. Ini yang kedua, diminta membuat dalam bentuk paragraf, Bu. Jadi ada kaitan antara definisi satu dengan definisi yang lain. Iya, tampilan dalam bentuk numbering seperti ini memang selayaknya dihindari kalau dalam jurnal. Gitu. Jadi kalau mau ABC pun ABC-nya itu masuk dalam bentuk dalam satu paragraf. Oh, paragraf. Ya. Jadi tujuan khusus antara lain titik 2A itu nyambung gitu loh, Pak. Terus titik koma B, titik koma begitu. Itu nyambung, tidak terus turun ke bawah. Oh, gitu. Narasi paragraf ya. Ya, ya. Ini Bu Mimin membantu sekali. Narasi paragraf. Oh, berarti tidak ada bullet numbering ya Bu ya di sini ya? Numbering tapi di paragraf. Oh, di paragraf. Ya. Ya. Paham ya? Oke, paham. Berarti cuma disambung tapi dalam bentuk paragraf. Ya, betul. Oh, oke. Ya. Oke, Bu. Terus lanjut. Nah, ini Bu. Tuliskan tentang bentuk penelitian ini, jenisnya apa? Instrumennya apa? Dari mana instrumennya? Seperti apa instrumennya? Ya. Kalau yang bentuk penelitian jenisnya apa tadi sudah ya, kasusnya sama dengan yang Bu Desi atau siapa tadi. Kalau memang tujuannya hanya ingin mendeskripsikan secara sederhana, maka jenis penelitiannya kualitatif saja begitu. Kecuali kalau Pak Hendro ingin melibatkan adanya penggunaan statistik yang benar-benar statistik, karena begini Pak, kalau dia sudah lulus KKM, tuntas KKM, itu sebenarnya statistiknya ada sendiri Pak, one sample to test namanya, begitu. Tapi kan kalau yang digunakan teman-teman PGS, teman-teman PPG kan tidak, jadi hanya dilihat
misalnya KKM-nya 70, oh yang sudah di atas 70 berarti dia tuntas, nanti dihitung berapa yang di atas 70, yang tuntas itulah jumlahnya kan begitu. Itu namanya perhitungan sederhana, belum menggunakan statistik begitu. Jadi yang selama ini yang saya lihat di teman-teman PGSD sih menggunakannya adalah kualitatif jenisnya begitu. Kualitatif, oke. Nah, instrumennya tadi seperti yang sudah Bu Mimin itu tanyakan, Pak Hendro ini dalam mengukur kemampuan literasi menggunakan apa? Maksud kemampuan literasi diobservasi? Dari angket, Bu. Dari angket? Iya. Nah, angketnya itu ketika dibuat, apakah diuji cobakan terlebih dahulu ataukah divalidasikan terlebih dahulu? Kalau kita kan lihatnya dari aktivitas anak itu di Google Classroom-nya, jadi pengamatan keaktifan gitu dalam bentuk lembar pengamatan keaktifan. Lembar pengamatan keaktifan. Nah, lembar pengamatan keaktifan itu instrumen itu apakah sudah divalidasikan terlebih dahulu? Ini kan tadi instrumennya apa kan berarti lembar observasi. Dari mana instrumennya? Bapak kan misalnya membuat sendiri kan begitu. Nah, kalau membuat sendiri itu harus ada keyakinan bahwa instrumen tersebut sudah valid begitu. Oh, gitu. Sudah bisa mengukur apa yang mau diukur. Setidaknya biasanya dikonsultasikan dengan dosen terlebih dahulu kan begitu nggih? Begitu. Minimalnya lah begitu dikonsultasikan dengan dosen begitu. Oh, gitu. Validnya seperti itu. Iya, itu paling sederhana, Mbak. Itu paling sederhana. Oh, iya. Kemudian seperti apa instrumennya? Nanti Bapak ceritakan saja. Misalnya instrumennya diobservasi. Instrumennya berupa lembar observasi yang berisi tentang apa sih pertanyaan-pertanyaan atau apa untuk melihat apa begitu. Yang berisi apa untuk mengukur apa begitu saja, Pak. Tidak apa-apa. Jadi dideskripsikan secara singkat begitu. Melihat dan mengukur, oke. Lanjut ya Bu ya. Iya, tapi memang biasanya titik berat di bab 3 itu adalah validitas instrumen, validitas data itu memang dikejarnya di sana begitu. Jangan sampai Bapak mengunggulkan bahwa penelitian saya bagus ternyata instrumennya tidak valid begitu. Oh gitu, oke Bu. Valid ya. Kemudian yang berikutnya adalah hasil Bu, hasil pembahasan. Ini hasil yang sudah ditemukan berupa pengetahuan baru yang didapatkan saat penelitian perlu dibahas atau didiskusikan dengan penelitian lain dengan cara merujuk artikel orang lain untuk mengkaitkan apakah ada kesamaan dalam hasil penelitian, apakah ada perbedaan dalam hasil penelitian, sehingga Anda dapat mengungkapkan apa yang baru dari penelitian Anda ini. Itulah yang dituliskan dalam kesimpulan, yaitu pengetahuan baru yang dapat dibagikan kepada penelitian lain, guru lain, atau pembaca artikel Anda ini. Sebelumnya ini sudah ada yang pernah melakukan penelitian, tapi di tingkat SMA, Bu. Jadi di tingkat SMA, dia menggunakan Google Classroom sebagai literasi. Cuma di sini saya menggunakannya di SD. Seperti itu. Mungkin begini Bapak, agar lebih mempertegas bahwa hasilnya itu berbeda dengan yang sudah ada, maka Bapak larikan ke pembahasan kesesuaian karakteristik peserta didik Bapak terhadap media yang Bapak gunakan sehingga literasinya meningkat begitu. Nah, itu Bapak bisa menjembataninya dengan memanggil teori belajar, biasanya seperti itu. Ada teorinya siapa yang mengatakan kalau anak, misalnya nih, anak itu dengan Google Classroom, maka keterbatasan ruang kelas itu terhapus, kan begitu. Anak bisa mengulang pembelajaran kapanpun, sesuai lebih fleksibel, kan seperti itu. Sehingga proses anak memahami bisa lebih leluasa begitu. Nah, hal ini bisa jadi Bapak bisa memanggil
teori tentang ICT bisa. Jadi manfaat ICT dalam pembelajaran itu boleh dipanggil. Bapak juga bisa saja menggunakan teorinya siapa ya? Roger yang freedom of learning, jadi ketika anak bebas menentukan kapan mau belajar sesuai dengan moodnya dan sebagainya, maka anak akan lebih termotivasi untuk mempelajari sesuatu sehingga lebih mudah untuk menyerap apa yang dia pelajari, itu juga boleh begitu. Jadi dibahas itu dulu, setelah itu baru dari sudut pandang yang penelitian yang sudah ada seperti apa begitu, apakah sama dengan sudut pandangnya Bapak atau berbeda pembahasannya begitu. Oke. Berarti saya memasukkan teori belajarnya di bagian ini ya Bu ya, di hasil ini ya. Iya, begitu. Ya. Itu untuk bisa ngejas, untuk bisa percaya diri bahwa hasil penelitian saya berbeda loh, karena sudut pandangnya bergantung sudut pandang kan Pak. Misalnya sama-sama memandang saya. Ketika Bapak memandang saya dari depan sama ada satu lagi yang memandang saya dari samping, itu kan bisa menimbulkan perbedaan begitu. Padahal objeknya sama, strateginya sama-sama memandang begitu. Oke. Begitu. Oke, Bu. Oke. Oke. Satu lagi, Bu. Ya. Ini yang terakhir. Kesimpulan, ya. Kesimpulan adalah pengetahuan baru yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah didiskusikan. Sama dengan yang tadi. Iya. Jadi setelah simpulan utama tetap menjawab pertanyaan ya Pak. Simpulan utama tetap menjawab rumusan masalah. Mungkin di penjabaran setelah menjawab rumusan masalah itu Ibu Bapak itu bisa mengemukakan tadi novelty-nya, jadi kebaruannya apa begitu. Oh gitu. Ya. Ada peningkatan enggak gitu ya? Bisa dari sudut pandang tadi teori gaya pembahasan, bisa dari sudut pandang strategi dari siklus 1 ke siklus 2, ada perubahan apa begitu, bisa itu. Jadi yang menurut Bapak paling bisa dipamerkan begitu. Oke, Bu Ida, terima kasih bimbingannya. Sama-sama. Sudah cerah ya Pak ya. Alhamdulillah. Terus. Ya, terima kasih. Apakah Bu Ida, apakah seperti itu bisa dari kalau memang mereka observasi luring itu ya Bu Ida, itu hasil observasi itu kita kemukakan sebagai kebaruan ya. Jadi ternyata anak yang demikian itu bisa ya Bu Ida, di samping hasil jawaban atas masalah. Sebagai temuan baru tadi loh. Faktor-faktornya bisa Ibu, faktor yang menyebabkan, misalnya di observasi itu kan mendapatkan data, kemudian di data tersebut kita punya informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau faktor-faktor yang menghambat keberhasilan, itu merupakan kebaruan, karena itu ada kemungkinan unik kan begitu ya, belum pasti unik tapi ada kemungkinan besar itu unik, jadi itu bisa diklaim sebagai kebaruan begitu. Iya. Kadang-kadang kan susah ya menemukan kebaruan yang bagaimana, terutama bagi mahasiswa untuk menemukan itu kadang-kadang kita mengerahkannya itu untuk memunculkan susah. Maka kadang-kadang ya dari hasil instrumen non-tesnya itu kita angkat untuk menyampaikan tambahan di simpulan, begitu ya? Betul. Boleh ya? Oke. Bapak Ibu, terima kasih. Pak Indra ini tadi yang sudah menyampaikan keinginan kita, hasil reviewnya ditampakkan gitu. Kalau ada yang Bu Ida masih bersedia untuk memberikan pencerahan untuk Bapak Ibu dari hasil review. Kalau tadi langsung tidak dari hasil reviewnya ditunjukkan, tetapi diambil intisarinya permasalahannya seperti ini. Kalau ada yang ingin menyampaikan seperti Pak Indra, dipersilahkan. Kita sampai asar ya Bu Ida ya? Iya. Sebentar lagi asar. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan yang masih ingin menyampaikan hasil reviewnya. Kelihatannya sudah. Ya, karena mungkin garis besar permasalahannya seperti yang Pak Hendra tadi
sampaikan, Bu. Jadi garis besar permasalahan ada di reviewer, kemungkinan besar seperti yang Pak Hendro sampaikan, jadi teman-teman merasa sudah terwakilkan. Kadang-kadang bisa seperti itu, kadang-kadang ada yang lebih spesifik yang bersangkutan tidak tahu. Mudah-mudahan semua sudah jelas. Bapak Ibu, masih adakah yang ingin menyampaikan hasil review untuk ditanyakan? Tidak ada. Begitu Bu Ida, Pak Bagus, kita selesaikan. Oke Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, silakan sudah. Pak Bagus mau bertanya. Tidak. Terima kasih, matur suwun. Baik, terima kasih Bu Ida atas informasinya, atas Bu pencerahannya. Semoga para peserta segera mengirimkan kembali artikel yang lebih memenuhi syarat di jurnal kita. Terima kasih sekali. Aplaus teman-teman, saudara-saudara, para peserta untuk Bu Ida. Aplausnya bagaimana? Silakan buka kamera untuk memberikan penghargaan. Itu sudah ada yang aplausnya virtual, Bu. Virtual. Ini ada yang tanya, absensi ada Pak, absensi itu sudah hadir, Pak. Jangan dibiasakan absensi ya, presensi, kehadiran. Jadi kalau absen itu tidak di sini. Ya, ini kebiasaan lama, Bu Ida. Jadi mereka kadang sering bertanya absensi, dan yang membuat presensi juga sama absensi. Waduh. Oh, ini ada presensinya. Betul, ini presensi Pak Bagus. Silakan ada presensi, silakan diklik dulu. Nanti kalau sudah ditutup, kliknya hilang. Tapi Pak Bagus punya grup, nanti bisa disampaikan di grup. Terima kasih Bu Ida. Mohon maaf. Terima kasih juga Bu Mimi. Moderator mungkin ada kekeliruan, kesalahan dalam memandu Bu Ida. Ini ada foto bersama dulu. Bapak Ibu silahkan buka kamera, kita akan foto bersama. Untuk kenang-kenangan Bapak Ibu. Pak Bagus biasanya butuh untuk laporan, Bu. Bapak Ibu silakan buka kamera, ini akan difoto oleh Pak Bagus. Sudah Pak Bagus? Galeri view, biarlah yang memotret Pak Bagus. Sebentar. Yuk kamera buka semua. Ini layar foto biar Pak Bagus. Iya, nanti saya dikirim ya Pak Bagus. Sudah terima kasih. Nanti kalau minta foto, minta Pak Bagus mungkin di-share di grup ya. Ini karena sudah ada grupnya. Terima kasih sekali lagi Pak Bu Ida dan Pak Bagus, Pak itu. Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan masih berlanjut besok ya. Nanti akan bertemu dengan narasumbernya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Saya undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Mimin. Sama-sama Ibu. Terima kasih banyak Ibu Ida. Ibu Dr. Mimin, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Bagus. Izin live Pak Bagus. Izin live Ibu dan Bapak. Sama-sama. Matur nuwun Bu Ida. Bapak Ibu, hari ini cukup untuk kegiatannya. Silakan Bapak Ibu untuk memperbaiki artikelnya sesuai dengan arahan dua narasumber kita hari ini. Besok kita akan bertemu lagi dengan narasumber kita yang ketiga, ada Pak Dr. Sumarno di jam 7.30 seperti hari ini karena beliau sangat sibuk sepertinya. Sehingga Bapak Ibu bisa hadir tepat waktu untuk memperlancar kegiatan kita. Sama seperti hari ini, nanti
Pak Sumarno, Bapak Dr. Sumarno akan lebih fokus kepada bagaimana menulis hasil kesimpulan dan pembahasan. Nah, nanti dilanjutkan dengan kegiatan cek plagiarisme. Jadi mengecek kesamaan kesamaan similarity, kesamaan dari artikel Bapak Ibu dengan artikel yang sudah terbit. Jadi besok masih ada kegiatan lagi dan nanti diakhiri dengan mengunggah artikelnya di sore hari. Nanti akan dipandu untuk mengunggahnya. Sehingga Bapak Ibu tidak usah buru-buru untuk diunggah, besok kita unggah bersama. Gitu. Akan didampingi untuk mengunggahnya. Kita 2 hari ini kita fokus untuk memperbaiki kualitas artikel kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan di hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.